Selamat malam Ibu Fitri. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Data Mining ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai supervised dan unsupervised learning. Sebelum itu perkenalkan saya Samuel Maisa Sidolinga dan ada anggota kelompok saya ada Farel Rehan Putra, kemudian ada Valentino Wijaya, lalu ada Andika Dwi Rahmawanto, lalu ada Mikael Jekonia Yonatan. Nah, next, next lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik mengenai ada dua hal, yaitu analisis komparatif Cummins dan Gaussian Mixture Model pada clustering fitur audio dengan studi kasus unit akustik pada unsupervised speech recognition. Serta kami akan membahas mengenai prediksi juara Liga Inggris musim 2025-2026, analisis komparatif, akurasi, dan efisiensi neural network, dan support vektor mesin berbasis data statistik historis. Next. Pertama kita akan membahas mengenai prediksi mengenai juara Liga Inggris musim 2025-2026. Nah, metode yang dipakai ini yaitu neural network dan juga support vektor mesin. Jadi neural network ini adalah metode komputasi yang meniru cara kerja otak manusia melalui node-node yang saling terhubung dan bobot yang diperbarui selama pelatihan. Dengan proses pembelajaran interaktif, neural network ini mampu mengenali pola data sehingga efektif untuk tugas seperti klasifikasi dan prediksi. Keunggulan dari neural network ini terletak pada kemampuan memodelkan hubungan nonlinear dan pola kompleks, sehingga cocok digunakan pada data statistik sepak bola yang melibatkan banyak variabel. Namun, neural network ini membutuhkan komputasi besar dan berisiko mengalami overfitting jika arsitektur serta parameternya tidak dirancang dengan baik. Lalu ada metode support vektor mesin, yaitu algoritma machine learning untuk klasifikasi data linear dan non-linear dengan membentuk hyperplane optimal yang memisahkan kelas dengan margin maksimum. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi model. SVM ini memiliki performa yang stabil dan relatif tahan terhadap overfitting, terutama pada dataset berukuran kecil hingga menengah. Namun, kinerjanya sangat bergantung pada pemilihan kernel dan parameter, sehingga diperlukan proses tuning agar hasilnya optimal. Nah, di bawah itu ada persamaan mengenai hyperplane sendiri. Next. Ya, jadi dataset yang kami peroleh itu dari per unit season, bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris, jumlah sampel yang ada itu yaitu 2.280. Jadi dalam itu yang kita analisis itu ada di bagian depth, kemudian home team, ada away team juga, ada juga full time home goal. Jadi goal yang diperoleh oleh tim kandang dan juga ada full time away goal, yaitu goal yang diperoleh away team. Dan serta ada full time result, yaitu hasil pertandingan. Nah, sumber dari dataset kami bisa dicek di link di bawah ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan processing dari pengolahan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Samuel. Yang pertama di sini ada alat data, membaca semua file CSV-nya, digabungin jadi satu, dataset besar. Yang kedua ada cleaning convert tanggal, urutkan data. Yang ketiga ada feature engineering dengan menghitung PPG dan GD per game untuk home away sebelum match. Yang keempat ada encoding, FTR, SDA, itu jadi numeric. Yang kelima ada scaling data, itu standarisasi fitur. Dan yang keenam ada train model, train SVM dan neural networknya. Ketujuh ada predict full season 2024-2025, prediksi semua pertandingan. Dan yang kedelapan, hitung klasemen poin dihitung dari hasil prediksi. Dan untuk yang terakhir, dia bakal ngeprint akurasi dan klasemen output akhir. Next. Untuk tools dan library yang dipakai di sini, kita memakai Pandas yang itu untuk membaca dan mengolah data CSV. Lalu ada NumPy di sini untuk untuk melaksanakan operasi numeriknya. Yang selanjutnya ada skitler, yang keempat ada SVC untuk model SVM-nya. Kelima ada MLP classifier, itu untuk neural network. Keenam ada standard scaler untuk normalisasi datanya. Tujuh ada label encoder untuk mengencode label FTR. Dan selanjutnya ada akurasi score itu untuk mengevaluasi model tersebut. Dan untuk toolsnya kita di sini memakai Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Next. Setelah kita
melakukan hasil training, di sini kita mendapatkan dari SEO dan neural network mampu memberikan prediksi yang cukup baik berdasarkan statistik historis. Hasil akurasi biasanya berkisaran 45 sampai 60% yang umum untuk prediksi sepak bola karena sifatnya yang dinamis. Dan setiap model menghasilkan klasemen akhir yang berbeda, bergantung pada pola prediksi masing-masing. Sehingga fitur sederhana seperti PPG dan GDPG sudah cukup memberikan sinyal performa tim. Namun, akurasi bisa ditingkatkan lagi dengan fitur tambahan. Nah, di sini kita mendapatkan untuk model-modelnya mendapatkan skor dari SPM yaitu 0,5184 dan NN-nya itu 46%. Next. Oke, untuk hasil pembahasan sini ada contoh, ada gambaran dari SPM Decision Boundary dan margin PCA dengan gambar dua dimensi. Ia ada analisis distribusi ruang fitur SPM Decision Boundary. Berdasarkan visualisasi pada gambar di samping, terlihat juga bahwa titik data antar kelas saling bertumpang tindih di sekitar pusat distribusi. Dia menunjukkan kemiripan karakteristik statistik yang menyulitkan pemisahan kelas secara tegas. SPM membentuk decision boundary nonlinear dengan margin maksimum, namun masih terdapat area yang ambigu juga di sini, akibatnya kompleksitas data. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SPM efisien dan mampu melakukan generalisasi, namun performanya juga bakalan dapat menurun pada data dengan tingkat non-linearitas tinggi seperti prediksi juara Liga Inggris yang kita sudah buat ini. Next. Oke, selanjutnya yang SPM Decision Boundary dan Margin PCA 3D. Nah, berdasarkan gambar di samping, distribusi data pada ruang fitur neural network terlihat lebih berstruktur dibanding SVM. Meskipun masih terdapat overlap antar kelas, hal ini menunjukkan bahwa neural network lebih mampu mengekstraksi pola penting dari data historis dan menangani non-linearitas, sehingga berpotensi menghasilkan akurasi prediksi yang lebih tinggi dalam menentukan juara Liga Inggris musim 2025 sampai 2026. Next. Oke, baik. Ini adalah hasil program kami mengenai supervised learning, yaitu mengenai SPM dan juga neural network. Selanjutnya kami akan running dari program kami. Nah, gambar pertama itu yaitu mengenai SPM. Jadi gambar ini memperlihatkan decision boundary dari model SPM setelah data direduksi ke dua dimensi menggunakan PCL. Setiap titik merepresentasikan satu pertandingan, sementara warna latar menunjukkan prediksi model pada area tersebut. Terlihat bahwa distribusi kelas saling tumpang tindih yang menjelaskan mengapa akurasi model masih terbatas. Oke, selanjutnya ada mengenai gambar neural network-nya. Jadi di gambar ini menunjukkan ruang fitur hasil neural network di mana setiap titik merupakan output probabilitas terhadap tiga kemungkinan hasil pertandingan. Data kemudian direduksi menggunakan PCA ke tiga dimensi untuk visualisasi. Terlihat bahwa distribusi kelas masih saling tumpang tindih, menandakan neural network belum menemukan representasi fitur yang cukup kuat untuk pemisahan kelas. Nah, ini bisa dilihat ada hasil outputnya. Jadi jika versi SPM itu Liverpool yang menjadi juara di akhir musim 2025-2026, dan juga di neural network juga sama, Liverpool yang juaranya. Hanya di perbedaan di poin saja. Dan SPM akurasinya lebih besar daripada neural network. Mungkin itu aja yang bisa saya demokan mengenai program ini. Di sini kita lanjut ke topik kedua, yaitu adalah analisis komparatif K-means dan Gaussian mixture model pada clustering fitur audio dengan studi kasus unit akustik pada unsupervised speech recognition. Next. Di sini kita membahas dua. Yang pertama itu adalah K-means. K-means ini merupakan metode clustering non-hierarkis yang mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak antar fitur. Setiap data hanya dapat menjadi anggota dari satu cluster atau hard clustering. Ini tujuan utama K-means ini adalah untuk meminimalkan jarak antar intra-cluster dengan cara mengelompokkan data ke pusat cluster terdekat. Metode ini memiliki keunggulan dalam kesederhanaan dan kecepatan
komputasi, namun memiliki keterbatasan dalam memodelkan data yang memiliki distribusi kompleks perbedaan suara. Dan di bawah ini ada rumusnya dari K-means. Terus yang kedua ini adalah Gaussian Mixture Model. Gaussian Mixture Model ini atau GMM adalah model probabilistik yang mengasumsi data berasal dari kombinasi beberapa distribusi Gaussian. Berbeda dengan K-means yang menggunakan hard clustering, GMM ini menerapkan soft clustering, sehingga setiap data memiliki probabilitasnya keanggotaan pada setiap klasternya. Setiap cluster pada GMM ini ditentukan oleh parameter mean dan covariance sehingga mampu membentuk cluster ellipsoidal dan memodelkan distribusi data yang kompleks serta saling tumpang tindih. Estimasi parameter GMM umumnya dilakukan menggunakan algoritma expectation maximization atau IM. Nah, di bawah ini ada rumus dari Gaussian mixture modelnya. Next. Di sini ada datasetnya. Datasetnya ini kita dari LibriSpeech Train Clean 100. Bahasanya itu bahasa Inggris. Jumlah sampelnya ini adalah 29.124 sampel. Di sini ada sumbernya. Lanjut. Selanjutnya ada tahap processing. Jadi tahap processing ini dilakukan dengan audionya ini dikonversi ke mono. Soalnya kalau stereo itu kan kanan kirinya beda. Jadi tidak relevan untuk clustering unit akustik. Lalu sampling rate-nya disamakan ke 16 kHz. Jadi ini kayak semacam standar speech recognition. Lalu selanjutnya ada representasi floating point agar operasi matematisnya stabil. Bisa di next. Selanjutnya ada ekstraksi fitur audio. Jadi ekstraksi fitur audio ini dilakukan menggunakan frekuensi septral coefficient atau MFCC dipakai karena MFCC ini meniru cara telinga manusia itu buat menangkap suara, lalu fokus spektrum frekuensi yang relevan untuk speech, dan sudah menjadi standar ya untuk speech recognition. Terus prosesnya ini audionya dipecah menjadi frame-frame pendek yang dimana setiap frame ini diubah menjadi vektor MFCC dan vektor inilah yang di cluster yang merepresentasikan karakter akustik suara pada setiap frame. Bisa di next. Selanjutnya ada proses clustering. Proses clustering ini fitur MFCC yang telah diekstraksi, kemudian dikelompokkan menggunakan metode K-means dan Gaussian mixture model dengan jumlah cluster yang sama untuk menjaga konsistensi perbandingan. Proses clustering dilakukan tanpa memanfaatkan label data sehingga sepenuhnya unsupervised. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada evaluasi clustering. Evaluasi clustering ini dilakukan menggunakan teknik menggunakan metrik evaluasi internal karena proses pengelompokan data bersifat unsupervised dan tidak memanfaatkan label kelas. Metrik yang digunakan adalah silhouette score dan Davis-Belley index. Jadi karena dia ini unsupervised, yang mana nggak pakai akurasi, nggak pakai precision atau recall, yang dipakai ini silhouette score untuk mengukur seberapa kesesuaian data berada di klasternya. Semakin tinggi, semakin baik. Lalu Davis-Belley index ini mengukur seberapa terpisah antar klaster. Semakin kecil, semakin baik. Bisa di next. Selanjutnya ada tools dan library. Jadi penelitian ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pusta library Librosa untuk pengolahan audio, skitlearn untuk clustering dan evaluasi, serta matplotlib untuk visualisasi hasil. Eksperimen dijalankan pada lingkungan komputasi berbasis desktop. Bisa dilanjut? Oke, masuk ke pembahasan. Jadi pada tahap ini dilakukan evaluasi kualitas clusteringnya. Jadi untuk mengukur kualitasnya ini tuh dibikin kelompokan unit akustik yang dilakukan pada dua metrik yaitu silhouette score dan Davis-Belley index.
Jadi bisa dilihat ada tabelnya untuk perbandingan Kemis dan GMM. Untuk skor siluetnya itu ada di 0,2140 untuk Kemins dan GMM itu 0,0681. Nah, yang dimana kalau siluet skor ini tuh semakin tinggi maka semakin bagus. Nah, untuk yang kedua yaitu Davis Bolden. Nah, untuk Kemins, nah itu 1,3233 dan GMM itu 2,0626. Nah, yang dimana Davis Bolden ini tuh semakin kecil, maka itu akan semakin bagus. Yang dimana itu akan didominasi oleh Kemins karena dia yang paling kecil. Lalu selanjutnya analisis distribusi ruang clustering K-means. Nah, jadi pada gambar ini menunjukkan hasil clustering K-means pada ruang fitur yang direduksi menggunakan PCA, yang dimana bahwa K-means ini itu membagi ruang fitur dengan batas yang tegas dan linear, sehingga setiap data dipaksa masuk ke satu klaster terdekat. Nah, pola ini tuh kurang ideal untuk data suara yang eh, tidak mampu mempresentasikan variasi dan ambiguitas pada area perbatasan klaster. Nah, selanjutnya ada analisis distribusi GMM. Nah, jadi berbeda nih dengan K-means. Nah, di GMM itu tuh menghasilkan distribusi klaster yang lebih fleksibel dengan batas yang blended. Nah, pendekatan probabilistik ini memungkinkan satu data memiliki peluang yang berada di eh, beberapa tempat klaster. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa GMM itu dan lebih adaptif terhadap variasi dan ketidakpastian data suara dibanding K-means. Nah, yang selanjutnya itu adalah analisis visualisasi clustering GMM yang di zoom in-nya nih. Nah, jadi pada analisis stabilitas transisi cluster ini, Kemis menunjukkan rapid switching, yaitu adalah perubahan cluster yang cepat dan tidak stabil akibat batas keputusan yang kaku. Nah, bisa dilihat tuh ada warna biru itu dia lebih lebih kaku, lebih rapid. Nah, sebaliknya kalau GMM itu menghasilkan transisi cluster yang lebih halus dan konsisten karena menggunakan pendekatan probabilistik sehingga lebih robust dan terhadap noise dan fluktuasi kecil pada fitur yang ada pada warna kuning. Nah, itu dia tuh transisi clusternya tuh lebih halus, tidak lonjak tinggi atau lonjak bawah. Oke, jadi di sini ada satu kode Python yang dimana ini tujuannya itu mengekstrak audio menjadi MVCC yang berupa angka untuk dipakai untuk metode GMM dan K-means. Nah, jadi ketika dijalankan akan menghasilkan file yang namanya itu MVCC features.npy. Nah, itu akan dipakai di codingan clustering Python-nya. Nah, jadi pas kita jalankan, dia akan nge-training datasetnya dengan metode K-means dan GMM. Lalu dia akan menghitung metrik evaluasinya. Nah, ini mungkin agak lama untuk hasil evaluasinya. Oke, bisa dilihat di sini ada hasil evaluasi untuk K-means. Nah, yang ini dimana K-nya itu adalah 8. Nah, bisa dilihat itu eh, untuk K-means itu dia hasil grafiknya itu tidak terlalu smooth. Jadi hasil grafiknya di sini untuk K-means itu jadi itu dia membentuk klaster yang tegas. Jadi sehingga setiap fiturnya itu fitur audionya itu menjadi anggota satu unit akustik. Nah, di mana nih pendekatan ini tuh memang mempresentasikan sifat suara manusia yang bersifat kontinu dan saling tumpang tindih. Nah, selanjutnya itu ada GMM ya. Nah, kalau GMM itu menunjukkan bahwa uh,
Game itu menghasilkan distribusi cluster yang saling tumpang tindih yang mencerminkan unit akustik yang tidak memiliki batas tegas. Nah, hal ini tuh bisa lebih representatif terhadap struktur fonem dan yang bersifat kontinu. Yang lalu selanjutnya adalah proses studi kasusnya. Jadi ini akan mengambil salah satu sampel audionya. Nah, jadi di grafik ini tuh menunjukkan bahwa si Cambridge itu mengalami rapid switching, yaitu perpindahan unit akustik yang sangat cepat dalam waktu singkat. Dan meskipun tidak ada perubahan signifikan pada sinyal audionya, tapi sebaliknya GML itu memiliki transisi yang lebih halus dan stabil karena menggunakan pendekatan probabilistik yang bisa dilihat tuh di garis warna biru itu ada untuk Cambridge itu lebih banyak perpindahannya yang cepat di setiap frame-nya. Cuman yang GMM yang kuning itu halus dia. Oke, jadi di grafik ini tuh bisa dilihat untuk Cambridge itu mengalami fenomena rapid switching, yaitu perpindahan unit akustik yang sangat cepat dalam waktu singkat. Meskipun tidak terjadi perubahan signifikan pada sinyal audio, sebaliknya GMM itu menghasilkan transisi yang lebih halus dan lebih stabil karena menggunakan pendekatan probabilistik. Nah, kesimpulannya, jadi untuk SVM dan neural network pada prediksi lingga Inggris itu menunjukkan performa lebih baik dibanding neural network dengan akurasi 0,5184. Sedangkan neural network itu memperoleh akurasi 0,4605. Nah, maka SVM ini menghasilkan prediksi dengan klasemen yang lebih stabil berdasarkan data historis. Nah, sementara neural network ini itu memerlukan tuning lanjutan untuk mencapai hasil optimal. Secara umum, SVM itu terbukti lebih efisien dan lebih akurat dalam memprediksi hasil pertandingan di Liga Statistik Historis ini. Nah, untuk analisis komparatif K-means dan Gaussian mixed model itu K-means ini tuh menunjukkan bisa menghasilkan kualitas klaster yang lebih baik daripada GMM. Ditunjukkan dengan siluet squash dengan 0,2140 dan DB index 1,3233. Yang dimana itu lebih baik dibanding GMM siluetnya yang 0,081 dan DB indeksnya 2,0626. Nah, jadi K-means ini tuh membentuk batas klaster yang lebih jelas. Sedangkan GMM itu lebih fleksibel tetapi menghasilkan klaster yang lebih tumpang tindih. Jadi secara keseluruhan itu K-means ini tuh lebih unggul untuk pemisahan klaster. Namun GMM itu lebih sesuai untuk data akustik yang memiliki variasi kompleks. Oke, baik. Mungkin itu aja presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai topik pembahasan mengenai supervised learning dan juga unsupervised learning. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.